Yo, welcome to Chemistry, kekristenan tanpa misteri. Au! Hit 'em like now. What's the word? Impact, touch a nerve. From Bolivia to Luxembourg. Ooh. Hit 'em like now. What's the word? Impact, touch a nerve. The big city and the suburb. Come on. Hit 'em with Aunya impact. kok gini doang, oh gitu. Kita mesti menggaungkannya itu. Au. Nah, itu dia saudara. Ada inner wolf yang keluar ya. Hari ini kita bersama Pastor Albert Kurniawan dan this episode is doctrinal. Kita ngebahas hal yang cukup complicated ya. Dan kalau teman-teman baru nonton hari ini, saya sarankan buat teman-teman bisa lihat episode-episode yang lalu di mana Pastor Albert kasih foundation tentang keselamatan. Dan dari waktu yang lalu kita bicara soal kebaikan, kesempatan, pemulihan, outside in, inside out. Dan seringkali kaitan keselamatan itu pribadi ya, personal salvation kan. Iman itu kan gak bisa sifatnya borongan kan. Gue selamatin ya Tuhan 12 tiket ya, 12 keluarga gue pribadi kan. Itu tiket ke jalan-jalan ke luar negeri. Ancol misalnya. Benar sekali saudara. Nah, kalau gitu apakah masih relevan kita ini? Bukan masih relevan ya. Gimana kaitannya dengan menyebarkan amanat agung ya? Ngasih tahu ke orang lain ya. Karena kan seringkali kita terpakunya ya udah deh, saya sendiri deh, pokoknya saya sendiri sama Tuhan gitu kan ya. Nah, gimana Pastor kaitannya? Masih perlu nggak kita ini membagikan amanat agung? Oke, good question ya. Oh, terima kasih. Menurut gua kita tetap harus menjalankan amanat agung Tuhan. Cuma caranya lebih bijaksana. Bukan teriak-teriak di pinggir jalan, percaya Yesus masuk surga, lu gak percaya Yesus masuk neraka. Gua rasa itu bukan beritaan Injil. Lu memberitakan kematian lu secara konyol. Gitu. Itu bukan pemberitaan Injil. Tetapi pemberitaan Injil menurut gua harus dibarengi dua hal. Pertama perkataan, yang kedua perbuatan. Both of them harus berjalan, beriringan. Artinya begini, kalau penginjilan hanya mengandalkan yang penting gue hidup baik, orang lihat gue yakin kekristenan gak akan sampai di Indonesia. Tapi kekristenan atau penginjilan hanya berdasarkan perkataan tanpa disertai perbuatan, orang akan melihat kemunafikan. Berapa banyak orang akhirnya berjatuhan ketika menemukan dia itu berkaki dua, maksudnya bercabang gitu loh hatinya. Katanya kamu ngomong menyembah Yesus, tapi ternyata kamu enggak. Kamu masih melakukan yang lain, artinya munafik. Nah, dua ini memang harus berjalan, perkataan dan perbuatan. Nah, caranya seperti apa? Caranya menurut gua sih, cara paling aman adalah kita berteman. Berteman. Jadi dengan kita memelihara pertemanan, kita punya jembatan untuk berbicara kepada orang tersebut. Nah menurut gue nggak setuju sih kalau kita menginjili harus dengan metode tertentu. Ada metode yang digaungkan itu yang pintu masuknya harus lewat. Kalau kamu mati masuk mana? Menurut gue itu perkataannya nggak bisa ditanyakan di Indonesia. Akan sulit, lu akan merasa bahwa lu pingin gue mati gitu, tersinggung. Ofensif ya. Jadinya. Nah nggak bisa melalui pendekatan tertentu. Tetapi menginjili itu ibarat kita itu kayak bawa toolbox. Ada kadang kita pakai obeng, ada kalanya kita harus pakai palu, ada kalanya kita pakai solder. Karena nggak semua kita akan bisa dengan satu pendekatan saja untuk segala macam orang, nggak bisa. Betul. Di dalam kita misalnya ilmu marketing aja, kita kalau mau jual sama orang yang pendiam ada caranya kan. Mau jual sama orang yang misalnya orangnya nggak sabaran, ada caranya. Jadi artinya karakter orang ini kita perlu lihat dan kita coba cari jalan masuknya seperti apa. Betul. Itu dalam konteks kalau orang tersebut sudah mau ada motivasi. Tapi bagaimana dari keselamatan yang diterima seseorang itu dia bisa mengubahnya jadi sebuah motivasi untuk amanat agung atau itu cuma sebuah kewajiban agamawi? Oh Yesus suruh, ya udah deh gue lakuin buta-buta. Makanya dia seringkali nggak pakai hati, nggak pakai otak kan? Ya pokoknya dia lakuin aja. Tapi yang punya hati punya otak nggak ada motivasi misalnya ya. Gimana ya supaya bisa ada jembatan antara motivasi itu dengan tindakannya? Sekali lagi kalau gitu jawabannya sih lebih ke arah yuk kita belajar mau taat sama Tuhan. Gitu. Jadi
Karena penginjilan itu sendiri adalah perintah dari Tuhan, kerinduan Tuhan. Tuhan pingin pakai kita untuk menunjukkan bahwa engkau adalah orang pilihan gitu loh. Begitu. Nah, kitalah garis depannya. Jadi kalau orang itu tidak mau, gua ajak mereka untuk berpikir bahwa kita ini sebenarnya perpanjangan tangan Tuhan. Tuhan itu percaya kita semua nih. Bisa nggak sih kalau misalnya amanat agung itu Yesus sendiri yang kerjain? Bisa. Sampai sekarang masih terjadi. Karena misalnya di belahan dunia yang sangat melarang kekristenan, mereka tidak beragama Kristen, bahkan mereka sangat benci kekristenan. Bisa dapat mimpi berjumpa Yesus. Bagi gue pribadi, itu Yesus langsung menginjili orang tersebut. Bisa nggak Yesus lakukan cara itu? Bisa banget kok, terbukti. Jauh lebih efektif dari kita. Tapi Tuhan masih mau pakai kita. Nah kalau kita sampai nggak punya hati itu, ya coba kita bertanya, Tuhan kenapa saya tidak punya hati menginjili? Berikanlah hatimu, berikanlah matamu, berikanlah tanganmu, dan berikanlah kakimu. Gitu. Kalau memang dengan nafas seperti itu, maka Tuhan sebenarnya juga bilang, ya gue nggak perlu datang ke dalam dunia kok untuk selamatin 2 orang. Ngapain? Karena perbuatan Yesus menyelamatkan itu adalah penginjilan Yesus kan untuk manusia berdosa. Sehingga manusia bisa mengenal Allah dan dia mengenal kebenaran yang sejati. Iya. Karena begitu besar kasih. Tapi sekarang pengikutnya lebih mengerikan. Ya. Begitu. Nah harusnya makanya kita dipanggil juga menginjili. Nah kadang orang punya pikiran begini nih, ya keluarga gua aja belum percaya kok, masa gua ke tempat lain. Yang penting gua menangin keluarga dulu. Kan gitu, kita sering dengar tuh. Nah tapi sebenarnya ayat firman Tuhan mengatakan di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menjadi saksiku kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan memberitakan kisah Tuhan itu dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, itu Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi, itu bukan bilang kronologi. Itu simultan. Oh, bersamaan. Kalau benar-benar mau tunggu kronologinya, Yerusalem itu sampai detik ini kagak belum beres-beres. Masih ada orang Yahudi totok yang tidak percaya Yesus adalah Mesias. Begitu. Jadi nggak bisa untuk harus bersifat keluarga dulu. Enggak, kalau bisa memang dikerjakan bersama-sama lewat perbuatan dan perkataan, kerjakanlah itu. Jadi sifatnya kita kalau menurut gua di konteks negara kita mainnya lebih cantik. Kita jangan frontal, kita jangan arogan, kita jangan debat gitu. Enggak, tapi justru kita membawa atau membungkus Injil itu dengan cara yang elegan. Gitu. Dan gua percaya begini, kenapa sih orang Kristen harus baik? Supaya memberikan citra kepada orang non-Kristen bahwa kami orang yang berbeda. Sehingga mereka kalau menangkap nih, kok orang Kristen lain, menurut gue itu sudah penginjilan, tapi dari segi perbuatan, begitu. Karena orang dari dia tidak percaya adanya Tuhan, sampai dia mau percaya Yesus, itu anak tangganya banyak. Dari tidak percaya adanya Tuhan, ini kan kaum ateis atau agnostik, sampai dia akhirnya, lebih masuk akal sih percaya Tuhan. Menurut gue lu sudah one step ahead. Jadi bagi gue definisi penginjilan adalah membawa orang itu satu langkah kepada Yesus. Tapi gak harus lu yang menuai. Dia ngalamin di berbagai tempat, sampai satu titik, ada orang lain yang... Betul. Jadi gue sih sangat sedih dengan beberapa hamba Tuhan, atau mungkin pendeta, rohaniwan yang arogan gitu loh. Dia, aku pimpin KKR yang maju 5.000 orang. Mereka semua terima Yesus. Lu jangan arogan. Ada satu orang datang duduk di kursi itu. Mungkin di belakangnya ada ribuan orang yang berdoa. Supaya dia mau datang. Ada mungkin puluhan orang. Gue paksa dia untuk datang. Akhirnya dia maju. Terus masa hamba Tuhan itu yang klaim, itu kredit gue. Enggak lah. Nggak usah kayak gitu bagi gue. Karena kita ini di dalam penginjilan, kita ini cuma alat di tangan Tuhan. Yang membuat orang realize, aku butuh Tuhan atau enggak, bukan kita, tapi Roh Kudus.
Menarik ya. Jadi kita ngelihat dari awal, dari beberapa episode yang lalu, kalau teman-teman udah ngikutin, keselamatan itu satu journey, outside in. Dan apa yang terjadi dari luar masuk ke dalam adalah ketika ada gerak kasih Allah Bapa, Putra, Roh Kudus yang kemudian memungkinkan mengutus Yesus membawa kita naik. Tapi setelah itu gerakannya dilemparkan ke kita inside out. Makanya karena begitu besar kasihnya dan semua yang udah diberikan di amanat agung itu ya, hati kita hancur tapi dibentuk kembali lagi. Dan dalam bentukan yang baru itu gerakan kasih Allah itu beresonansi. Yang tadinya di luar kita outside ya kan, in, sekarang gerakannya ada di dalam kita. Keluar mencintai Tuhan dalam bentuk ketaatan dan kenikmatan di dalam Dia. Dan yang kedua, seperti tadi Pastor Albert katakan dengan sangat bagus, kita punya jadi tangannya Allah. Kita jadi hatinya Allah untuk ngeliat dunia yang broken ini. Sehingga pendekatan amanat agung pun bukan lagi eksklusivisme. I'm the best, look at me. Aku yang berhasil ambil kredit semuanya. Dan dengan licik pakai cara yang strategi, meskipun bisa sangat baik ya, tapi bisa dibaliknya itu karena merasa kolonialisme sebetulnya, penjajahan gitu kan. Tapi juga karena gerakan kasih itu loh. Gerakan kasih itu membuat kita tidak mungkin tidak berbicara tentang apa yang sudah kita lihat dan kita dengar, kata Petrus dan Yohanes kan. Oke, makanya itulah kenapa keselamatan dan amanat agung itu seperti saudara kembar. Betul. Nggak bisa dipisahkan, satu paket ya. Wow. Ada satu analogi yang mungkin boleh membantu kita ya. Boleh. Bapak Ibu, teman-teman semua, kita sekarang lagi COVID. Oh, Anda COVID? Saya tidak loh. Ya, pandemi. Oh, pandemi maksudnya. Pandemi. Siap. Kalau kita misalnya gue seorang ilmuwan gitu ya, gue ketemu obat COVID, minum Superman, misalnya ya. Ya. Tapi terus gue gini, buat gue aja, yang lain enggak. Gue cuma bilang, lu kena COVID ya, gue punya obatnya lo. Minta dong. Kagak. Lah, gue bayar deh. Itu justru akan menunjukkan kekristenan yang egois gak sih? Jadi kita tahu semua manusia ini berdosa, butuh obatnya Yesus. Dan lu tahu jalannya. Tapi lu pilih keep for yourself. Menurut gua ya ada yang salah. Gitu. Jadi yuk kita sama-sama bakar lagi hati kita. Mengingat lagi, minta sama Tuhan. Tuhan minta api itu supaya aku juga bisa belajar menyebarkan Injil lewat perkataan dan lewat perbuatan. Gitu sih. Yes. Wow, so teman-teman sekalian, gua rasa kita mesti dengerin lagi ulang apa yang jadi pengajaran yang hari ini, kedalamannya dan contoh-contoh analogi yang sudah Pastor Albert berikan buat kita. Karena itu bikin kita jadi bertumbuh ya, paham, dan bukan cuma bertumbuh secara kognitif, tapi relasi kita sama Tuhan dan posisi di hadapan Tuhan, diingetin lagi siapa kita. So guys, this is Chemistry. Gue Denny Gamadi bersama Pastor Albert Kurniawan. This episode is about salvation. Jangan lupa untuk terus pantengin, subscribe, like, share sebanyak-banyaknya. Karena Chemistry adalah kekristenan tanpa misteri. Au! What's the word? Impact, touch a nerve. From Bolivia to Luxembourg.